Sampai saat ini, keterlibatan perusahaan dalam masyarakat dipandang sebagai biaya bisnis yang harus ditukar dengan profitabilitas. Namun semakin banyak perusahaan yang mulai menyadari bahwa dengan menciptakan nilai bersama, mereka dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing mereka pada saat yang bersamaan. Keterlibatan perusahaan di dalam masyarakat merupakan bidang luas yang mencakup istilah seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, kewarganegaraan perusahaan, dan inovasi sosial. Semua ini menarik lebih banyak perhatian daripada sebelumnya. Secara tradisional, kepentingan bisnis dan masyarakat telah didefinisikan bertentangan satu sama lain. Fungsi inti bisnis telah dilihat paling baik sebagai netral secara sosial, menciptakan kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar kesejahteraan sosial, dan yang paling buruk sebagai destruktif. Para komentator di sekitar perusahaan telah mendorong perusahaan untuk menghindari masalah sosial dan hanya berfokus kepada menciptakan keuntungan finansial terbaik bagi pemegang saham mereka, atau mendesak mereka untuk mengkompensasi kerusakan yang dirasakan yang mereka lakukan terhadap masyarakat selama menjalankan bisnis. Sebagai tanggapan, banyak perusahaan telah membatasi diri mereka untuk memberikan hibah atau filantropis dan mengelola keprihatinan pemangku kepentingan yang akut tanpa harus menghubungkan antara aktivitas tersebut dengan kepentingan, keahlian, dan pengaruh bisnis inti. Beberapa perusahaan telah mencapai kemajuan yang signifikan melalui upaya tersebut. Meski secara umum, pendekatan tradisional untuk keterlibatan perusahaan merupakan peluang yang masih banyak terlewatkan. Dari perspektif sosial, pendekatan semacam itu menciptakan sedikit nilai tambah di luar biaya yang mereka sumbangkan. Sama halnya dari perspektif bisnis, manfaat biasanya diklaim dalam hal reputasi atau image. Konsep yang, meskipun itu penting, seringkali samar-samar, sangat sulit untuk didefinisikan dan diukur, dipengaruhi secara eksternal dan hanya secara tidak langsung terkait dengan tindakan yang diambil oleh perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pemisah yang tajam ini mulai kabur. Perusahaan semakin menyadari bahwa kontribusi mereka bisa lebih efektif jika mereka menyelaraskannya dengan kompetensi inti. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keahlian, rantai nilai, dan pengaruh mereka untuk melampaui bobot mereka pada masalah sosial itu sendiri. Kita ambil contoh, perusahaan kosmetik Mary Kay misalnya, menggunakan kekuatan lobinya untuk membawa kesadaran akan kanker payudara ke puncak agenda politik di Kongres Amerika Serikat. Demikian pula, perusahaan logistik Belanda, TNT menerapkan keahliannya untuk membantu program pangan dunia dalam meningkatkan efisiensinya untuk menangani kelaparan dan bencana alam. Perusahaan-perusahaan yang berpikir maju mulai melihat keterlibatan sosial melalui lensa yang sama sekali berbeda. Alih-alih melihat bisnis dan masyarakat dalam oposisi, mereka justru mengakui potensi bisnis yang sangat besar untuk berkontribusi pada kemajuan sosial. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa perusahaan sangat bergantung kepada masyarakat yang sehat dan berfungsi dengan baik untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan semacam ini
berusaha untuk menciptakan nilai bersama. Itulah yang disebut sebagai creating share value, yang memasukkan isu-isu sosial ke dalam strategi bisnis inti mereka untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan daya saing jangka panjang mereka sendiri.